Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SIFD Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang titrasi kompleksometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar yaitu tingkat kelarutan yang tinggi. Contoh dari kompleks tersebut yaitu yang pertama kompleks logam dan eta, yang kedua itu merkuri, nitrat dan nitrat, dan perak sianida. Kompleksometri merupakan jenis titrasi di mana titra dan titrasi saling mengkompleks, membentuk hasil berupa kompleks. Kompleks yang dimaksud adalah kompleks yang dibentuk melalui reaksi ion logam, sebuah kation dengan sebuah anion atau molekul netral. Gugus yang terikat pada atom pusat disebut dengan ligan. Tiga yaitu eta dan komplekson, dikenal dengan nama Pearson komplekson 3, Sewestern, Nulovam, Trilon B, Granat 3, dan sebagainya. Molekul tersebut mengandung elektron dan atom oksigen dan nitrogen sehingga dapat menghasilkan korrelat bercincin sampai dengan jarak serentak. Asam metilen, diamin tetraasetat, dan kompleksion. Zat pengkompleks yang sering digunakan dalam titrimetri ialah yang pertama asam ektazid atau ekta, asam etil diamin tetraasetat atau eta, dan tetraamin. Kurva titrasi kompleksometri. Asam metilen diamin tetraasetat adalah heksadentat, tetapi bila digunakan dalam bentuk garam dinatrium menjadi kuadridentat H4R. Berikut adalah reaksinya. Efek agen pengkompleks. Pada titrasi asam metilen diamin tetraasetat sangat berpengaruh, mengingat kecenderungan suatu ion untuk mengendap suatu hidroksida atau oksida pada pH yang diperlukan untuk titrasi. Pemakaian masking reagen sering digunakan untuk menjaga ion tetap dalam larutan. Indikator metakromat. Indikator metakromat, indikator yang bertindak sebagai pengkompleks, dan kompleks logamnya mempunyai warna yang berbeda dengan pengkompleksnya sendiri. Example atau contoh erythrom black tea, pyroxate gold violet, silenol orange, calmagid 1,2-piridil azanofrol, pan, zinkon, asam salisinat, metavalain, dan salisin blue. Indikator metakromat untuk EBT dengan harga pK2 6,9 dan pK3 11,5, maka perubahan warnanya 6,9 11,5, H2IN-, HIN2-, IN3-, ungu, biru, dan jingga. Kompleks logam adalah merah lembayung, tetapi indikator ini tidak efisien pada pH kurang dari 8,0. Metakromat di atas pH 6,0, silenol orange tidak aktif sebagai indikator. Mureksida mempunyai daerah pH luas di mana pK1 sama dengan 0, pK2 sama dengan 9,2, dan pK3 sama dengan 10,5. Salisin biru adalah indikator pendar fluor yang efektif pada H netral. Kadangkala kompleks yang terlalu kuat atau terlalu lemah terbentuk dengan EBT dalam titrasi langsung. Indikator metakromat. Kompleks yang terlalu kuat mengurangi fungsinya sebagai indikator seperti cuprum, kobalt, nikel, membentuk kompleks logam EBT yang stabil KCN untuk masking logam ini. Titrasi substitusi kompleks, misalnya penambahan kompleks magnesium eta terhadap garam Ca2+, Ca-eta2, dan magnesium 2+, bebas kompleks berwarna dengan EBT dititrasi dengan eta. Beberapa ion seperti Cr3+, CO3+, Al3+, dan Zr3+, atau dapat pula Fe3+, dan Bi3+, terkomplekskan secara lambat dengan EDTA. Lambatnya pembentukan kompleks ini dapat dititrasi balik, seperti Cr3 dititrasi dengan kelebihan EDTA pada pH 1-4 pada suhu 40-50 derajat Celcius. EDTA yang berlebih dititrasi dengan garam Zn atau Mg. EDTA membentuk kompleks yang cukup cepat dengan Cr3+. Pada pH 3, Fe3 membentuk kompleks yang lebih cepat dengan EDTA daripada selektivitas titrasi kompleksometri. EDTA membentuk kompleks yang cukup cepat dengan Cr3+, dan pada pH 3, Fe3
membentuk kompleks yang lebih cepat dengan EDTA dibandingkan pada pH 10. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah kelebihan titrasi kompleksometri. Jadi yang pertama itu adalah EDTA stabil, mudah larut dan menunjukkan komposisi kimiawi yang tertentu. Kedua itu adalah selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH. Dan yang ketiga itu adalah EDTA sebagai garam natrium Na2H2Y sendiri merupakan standar primer sehingga tidak perlu standarisasi lebih lanjut. Yang keempat, suatu titik ekivalen segera tercapai dalam titrasi. Dan yang terakhir yaitu adalah titrasi kompleksometri dapat digunakan untuk penentuan beberapa logam dan operasi skala semi mikro. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah beberapa jenis EDTA. Yang pertama, penentuan Ca dan Mg dalam air. Yang pertama, dilakukan titrasi EDTA, pH untuk titrasi yaitu 10, dengan indikator EDTA pada pH tinggi 12, MgOH 2 kali dikonsumsi hanya oleh kalsium plus 2 dengan indikator Moresit. Yang ketiga itu adalah gangguan Cu bebas dari pipa-pipa saluran air di masking dengan menggunakan H2S. Dan yang terakhir itu adalah E-beta yang dihaluskan bersama NaCl pada kadangkala juga digunakan sebagai indikator untuk penentuan Ca ataupun hidroksi naftol. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.